Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dijumpakan oleh Allah pada kuliah subuh pada awal hari yang ke-18 dalam keadaan iman dan Islam, bahkan Allah memberikan kesempatan kita dalam keadaan sehat. Untuk itu mari kita bersyukur, dan tanda kesyukuran itu mari kita wujudkan dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'at serta umat-umatnya, termasuk kita semua yang senantiasa diberikan kemudahan untuk istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada. Pada kesempatan yang lalu, kami telah menerangkan tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap generasinya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita lanjutkan bagaimana tanggung jawab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Teringat pada Abdullah bin Mas'ud ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling disukai oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Yaitu adalah sholat tepat pada waktunya. Ayyu amali ya Allah, summa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ayyu summa ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, adalah al-jihadu fi sabilillah. Inilah 3 amalan jamaah dimanapun berada yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Yang pertama adalah yaitu sholat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Lebih-lebih di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membicarakan terkait dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Begitu pentingnya mengapa kita harus berbakti pada kedua orang tua. Karena Allah telah mensejajarkan kedudukan berbakti kedua orang tua itu setelah kita diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah. Surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Birrul walidain ihsana. Sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukannya. Birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah birrul walidain, baru selanjutnya adalah kita diminta untuk berjajarkan dengan mencintai kerabat, fakir miskin, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah. Sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud menanyakannya. Sebaliknya demikian,
ketika Rasulullah menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, maukah engkau tunjukkan amalan yang paling dibenci oleh Allah? Wahai apa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah amalan yang paling dibenci oleh Allah tidak ada lain adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Ini jangan sampai terjadi pada kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai terjadi kita dalam hal menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wa'uququl walidain, yaitu adalah dusta tidak taat pada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah wa qauluz zuri, yaitu berkata dusta atau bohong. Ini tiga amalan yang dibenci oleh Allah. Kebalikan dari amalan yang paling disukai oleh Allah di muka tadi yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa dimanapun berada. Kemudian telah datang kepada Rasulullah sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, siapa yang patut aku pergauli dengan sebaik-baiknya? Kemudian jawab Rasulullah adalah ummuka, yaitu adalah ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua tetap Rasulullah menjawab dengan ummuka, yaitu ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga adalah ummuka, yaitu ibumu. Dan yang ketiga kemudian ditanyakan lagi yang keempat, wahai Rasulullah, siapa lagi yang paling dapat aku patuhi? Yaitu adalah ayahmu. Baru ayah. 3 berbanding 1. Mengapa demikian? Ibu adalah yang telah mengandung anak, mengandung kita semua selama 9 bulan lamanya. Kemudian merawat sejak kecil kelahiran kita. Menyusui selama 2 tahun sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian membesarkannya dengan merawat dengan sebaik-baiknya. Memberikan makan, minum sampai kita dewasa. Menyekolahkan kita dan lain sebagainya. Begitu berjasanya seorang ibu sehingga sampai Rasulullah mengatakan, orang yang paling kau patuhi itu adalah ibumu. Kemudian ibumu dan ibumu baru ayahmu. Meskipun demikian, wahai jamaah dimanapun berada, tetap keduanya adalah kedua orang tua kita. Bagaimana kita cara membalas kepada kedua orang tua kita? Bagi orang tua kita yang masih hidup dan saat ini mungkin sudah usia lanjut, maka sudah selayaknya kewajiban kita sebagai anak yang soleh dan solehah berbakti kepadanya dengan cara merawatnya, mengucapkan kata-kata yang sopan santun terhadap kedua orang tua kita ketika kita masih hidup, kemudian merawatnya dan lain sebagainya, sebagaimana Allah telah menyatakan dalam Quran surat Al-Isra. Dan berbuat baiklah dengan sopan santun pada kedua orang tua. Ketika usia orang tua adalah, jangan sekali-kali mengatakan cis, mencibir kepada kedua orang tua kita. Berlemah lembutlah dan selalu merendahkan diri. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang wajib kita laksanakan, kita sampaikan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada, itulah ketika orang tua kita sudah meninggal, kita dengan cara selalu mendoakan kita kepada orang tua kita. Jadilah anak yang soleh dan solehah, karena anak yang soleh itu adalah salah satu 3 amalan yang tidak terputus yang akan sampai pahala itu pada orang tua kita. Jadi anak yang soleh, yaitu anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, merawatnya dengan baik ketika masih hidup,
Kemudian ketika orang tua kita menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, itulah yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muslimin, pemirsa dimanapun berada. Maka dari itu, berbakti pada orang tua itu tidak hanya sekedar ketika kita berziarah setahun sekali menjelang Ramadan, bahkan tradisi yang kadangkala ini baik, tetapi kadangkala masih kurang tepat. Hanya berziarah pada saat menjelang Ramadan dan saat 1 Syawal. Tapi kadangkala di balik itu kita justru jarang sekali mendoakan kedua orang tua kita di saat-saat kita sehabis sholat fardu, sehabis sholat sunnah dan lain sebagainya. Bahkan yang jadi aneh, justru membiasakan diri tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Padahal anak yang soleh dan soleha itu adalah salah satu amalan yang tidak akan putus dibawa oleh orang tua kita. Marilah, masalah muslim pemirsa dimanapun berada, jadikan anak yang soleh soleha, selalu berdoa mendoakan kepada kedua orang tua kita, dan tentu kita ketika berziarah ke makam orang tua kita yang sudah mendahului kita, itu hanya sekedar untuk mengingatkan diri kita bahwa kita kelak akan seperti orang tua kita. Sehingga kita selalu mendoakan, baik itu ketika berziarah maupun ketika kita dimanapun kita berada, sehabis sholat dan sebagainya, itu adalah bagian dari wujud anak yang soleh dan soleha. Mari jamaah dimanapun berada, jadikanlah diri kita menjadi anak yang soleh soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang belum berbakti, masih ada waktu untuk membenahi diri kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kuliah subuh ini. Semoga bermanfaat, baik diri saya mengingatkan, demikian juga pada jamaah kita saling menasehati di dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.